Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini kami akan mempresentasikan materi tentang institusi agama, fundamentalis dan kekerasan konflik dan teror agama, yang disusun oleh kelompok 3, Kesia Pongantung, Noviantika Dengo, Max Aninam, dan Yanda Sala. Yang pertama, institusi agama atau lembaga agama. Lembaga-lembaga keagamaan sangat cocok untuk mobilisasi politik. Ini termasuk mobilisasi untuk konflik. Dalam tatanan demokrasi, institusi keagamaan kurang mudah digunakan untuk konflik kekerasan daripada untuk mobilisasi politik terbuka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mobilisasi kekerasan dalam suasana demokrasi secara umum lebih sulit daripada mobilisasi untuk aksi politik yang damai dan legal. Sementara, pemerintah demokrasi umumnya mengizinkan kegiatan protes. Mereka menindas oposisi dengan kekerasan. Juga dalam suasana demokratis, mobilisasi damai memiliki kemungkinan besar untuk setidaknya berhasil sebagian. Dalam analisis biaya manfaat, ini menjadikan kekerasan sebagai pilihan yang tidak menarik. Di lingkungan non-demokrasi, setiap keterlibatan politik oleh kelompok agama sering ditekan, sehingga sifat rahasia mobilisasi untuk oposisi kekerasan relatif lebih mudah. Lembaga keagamaan dapat menjadi tempat yang aman untuk bertemu dan berorganisasi. Lembaga keagamaan juga dapat memberikan perlindungan karena diharapkan masyarakat akan berkumpul di rumah-rumah ibadah. Sumber daya organisasi, keuangan, dan kepemimpinan juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan ini. Kepemimpinan berada dalam posisi yang baik untuk mengidentifikasi jemaah yang memiliki keterampilan yang diperlukan dan bersedia untuk berpartisipasi. Terakhir, legitimasi ideologi, simbol, dan motivasi yang terkait dengan institusi keagamaan juga dapat menjadi pendukung gerakan jenis ini. Namun, lembaga dan pemimpinan agama seringkali tidak mau membiarkan diri mereka digunakan sebagai kedok karena risiko yang signifikan yang dapat ditimbulkannya. Yang kedua, fundamentalis dan konflik kekerasan. Penting untuk ditegaskan bahwa tidak semua konflik agama melibatkan kaum fundamentalis. Semua dinamika yang telah dijelaskan hingga saat ini dapat diterapkan pada gerakan atau organisasi keagamaan maupun belum ada dalam studi sistematis tentang beberapa konflik agama di dunia dapat dikaitkan dengan kelompok-kelompok fundamentalis. Namun secara adekvat jelas bahwa ada kekerasan agama baru-baru ini dapat dikaitkan dengan kelompok-kelompok semacam itu. Mengapa demikian? Kaum fundamentalis menarik ideologi mereka dari tradisi agama yang sama dengan non-fundamentalis, sehingga surat undang-undang bukanlah jawabannya. Namun, kaum fundamentalis lebih cenderung mengaktifkan aspek-aspek hukum agama yang menebarkan kekerasan. Namun dalam kebanyakan kasus, kaum fundamentalis adalah minoritas dan tidak memiliki kekuatan politik untuk membuat perubahan yang mereka inginkan. Dibahas secara lebih rinci, ideologi fundamentalis mencakup penolakan terhadap modernitas. Ini mengarah pada agen politik yang pada umumnya lebih radikal. Pada dasarnya kelompok non-fundamentalis, kaum fundamentalis yang memiliki aktivitas politik daripada mundur dari dunia berusaha membuat perubahan dalam masyarakat yang mendalam, dalam umumnya tidak populer dan kalangan non-fundamentalis. Dalam beberapa kasus, kaum fundamentalis memiliki kekuatan politik untuk memperlakukan perubahan-perubahan ini atau setidaknya beberapa di antaranya. Melalui cara-cara politik yang normal, dalam kasus ini fundamentalis cenderung tidak memulai konflik kekerasan. Meskipun seperti yang dibahas secara lebih rinci di bawah, mungkin ada beberapa penekanan kekerasan yang dimaksudkan untuk menekankan gaya hidup fundamentalis dalam komunitas itu. Respon kekerasan terhadap perubahan ini juga merupakan kemungkinan. Ini menekankan mereka ke dalam kebingungan yang baik menyerah pada tujuan mereka untuk saat ini atau mengejar mereka melalui kekerasan, karena kaum fundamentalis sangat percaya pada agen mereka, seperti pada titik di mana tidak terpikirkan untuk tidak mengerjakannya. Mereka lebih cenderung memiliki opsi kekerasan. Dengan demikian, ideologi memiliki komponen dan kekerasan fundamentalis, tetapi bukan merupakan dorongan ideologis untuk menggunakan kekerasan, melainkan ideologis yang satu begitu penting dan begitu sentral sehingga mereka secara tidak benar untuk mengerjakannya. Yang kedua, menuntut perubahan yang begitu radikal sehingga dalam
banyak kasus tidak dapat dicapai secara damai. Dan yang ketiga, ada kata Tuhan yang menyiksakan sedikit atau tidak ada ruangan untuk kompromi. Selanjutnya, teror agama. Penjelasan teror agama ini terkait dengan penjelasan struktural atas kekerasan fundamentalis. Pertimbangkan kelompok agama yang memenuhi dua kriteria berikut, yaitu satu, mereka memiliki tujuan politik yang diilhami oleh ideologi agama. Mereka yang anggap sangat penting sejauh bahwa bahkan tanpa adanya cara damai untuk mencapainya. Tujuan tersebut harus dicapai. Dua, mereka tidak cukup kuat secara politik untuk menciptakan perubahan politik dan sosial yang mereka inginkan melalui jalur damai dan legal. Dalam situasi ini, penggunaan terorisme menjadi mungkin. Ini karena kelompok-kelompok seperti itu, menurut definisi, lebih lemah daripada negara-negara yang mereka lawan. Mereka sama sekali tidak memiliki sarana dan sumber daya untuk menghadapi kekuatan militer negara secara langsung. Beberapa gerakan oposisi memiliki kekuatan sebesar ini. Kelompok oposisi dengan kekuatan dan sumber daya semacam ini biasanya hanya terjadi di negara-negara yang lemah dan gagal. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menggunakan kekerasan dalam keadaan seperti ini, pilihan yang paling efektif adalah teror. Ini adalah taktik yang dirancang khusus untuk konflik asimetris melawan negara yang lebih kuat. Dengan demikian, teror dipilih sebagai pilihan praktis, bukan pilihan ideologis. Lanjut. Hal ini dikaitkan dengan legitimasi agama yang menghilangkan batasan moral atas kekerasan dan fakta bahwa teroris agama seringkali lebih tertarik untuk memberi pelajaran daripada terlibat dalam teror. Terukur yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan politik tetapi tidak terlalu membuat marah audiens target mereka, artinya teroris sekuler, lebih cenderung takut menggunakan lebih banyak kekerasan daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka karena dampak negatifnya terhadap agenda jangka panjang. Mereka sebaliknya, beberapa orang menggambarkan teror agama sebagai simbolis sampai menjadi ritualitik. Selain itu, keyakinan teroris agama bahwa mereka memiliki ketuhanan sang saksi untuk melakukan perang spiritual secara masuk akal mempengaruhi sifat dan ruang lingkup tuntutan agama militan, membuat dan kekerasan yang mereka lakukan. Meskipun ini berlaku untuk teroris secara umum, penting untuk dicatat bahwa teror cenderung menjadi taktik yang digunakan untuk melawan demokrasi ini karena lebih mudah untuk mengatur dalam masyarakat yang lebih bebas. Juga alat yang paling efektif untuk menghentikan teror adalah represi yang lebih enggan digunakan oleh negara-negara demokrasi, dan ketika digunakan mereka menggunakan versi yang tidak terlalu ekstrem dibandingkan negara-negara otokratis. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.